hal yang sangat sederhana. Dan ini tertera dalam firman Tuhan. Apa yang harus kita benahi dalam kehidupan kita? Kok aku nunggu lama vision, aku nunggu lama yang kuharapkan, aku nunggu lama apa yang kumimpikan, tapi kok selalu tertunda, fail terus. Nah apa itu? Kita buka sama-sama di Efesus 5 ayat 15 sampai ke 17. Yang sudah ketemu dan bersama dengan saya katakan dah ya. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Baca sama-sama. 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah apa sobat saudara seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini apa? Jahat. Sebab itu janganlah kamu apa? Bodoh. Tetapi apa saudara? Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Di sini dikatakan perhatikanlah dengan seksama. Bahasa aslinya saudara, kalau nanti saudara searching saudara, bahasa aslinya itu pakai kata akrebos. Akrebos itu apa? Hidup akrebos itu adalah hidup yang tidak sembarangan. Yang asal hidup, yang asal menjalankan kehidupan. Makanya kita seperti menjaring angin. Ada vision, ada harapan, tapi asal menjalankan kehidupan ya kayak jaring angin. Karena mukul kita aja gak tepat sasaran saudara. Halo, katakan amin. Nah kalau gitu apa yang aku lakukan? Hidup akrebos itu dikatakan tadi di Efesus 5. Hidup akrebos itu adalah hidup yang tidak sembarangan. Tidak seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijaksana. Seperti orang arif. Halo, katakan amin. Nah, ayo kita koreksi sama-sama di dalam kehidupan kita. Apakah dalam kita menjalankan kehidupan, kita hanya asal menjalankan kehidupan? Atau sama seperti firman Tuhan, aku ini ketika mau menjalankan kehidupan gak asal. Tapi aku kudu bijaksana mengatur hidupku. Aku gak boleh seperti orang bebal tadi. Bahkan firman Tuhan katakan kalau cara hidup kita seperti itu terus gak bijaksana, banyak yang fail, maka orang lain bahkan iblis akan banyak melihat kita bahwa ini loh orang Kristen, sorry ya saudara ya, tapi seolah-olah firman Tuhan yang ngomong ya saudara ya, kayak orang bodoh. Ngomong kanan kiri, kamu gak bodoh kan? Bisa nangkap saudara? Berharap, punya vision, berdoa bahkan sampai berbusa-busa. Puasa, tapi kayak menjaring angin, zet gak bisa dapat, zet gak bisa dapat, zet gak bisa dapat. Apakah doa kita kurang powerful? Enggak. Tuhan tuh lihat hati juga. Anda minta, Bapa mana yang tidak akan memberikan yang baik pada hidup kita? Apakah visi kita terlalu besar? Menurut saya pasti gak banyak yang seperti itu juga. Pasti oke lah, karena menurut saya visi Tuhan pasti lebih besar dari visi Anda. Tapi kenapa ya aku cuma pengen keluarga bahagia, aku cuma pengen hidupku breakthrough, tapi kok gak jadi kenyataan-kenyataan. Mungkin ada human error tadi saudara. Asal menjalankan kehidupan, tidak bijaksana. Sampai-sampai orang di sekeliling kita, orang yang kita percaya, bahkan iblis berkata, ini hidup kok kayak gitu sih. Maju mundur cantik, cantik gitu saudara. Hidup kok rada membingungkan gitu sih. Maju ya enggak, mundur ya enggak kena, mundur ya enggak, cuma muter-muter aja. Bukankah itu hidup orang Israel yang terus muter-muter? Dan dijadikan bulan-bulanan oleh kuasa kegelapan. Tidak apa-apa, kamu duduk aja diam di dalam gereja. Kamu terus aja bercege, kamu terus aja menyembah Tuhan. Tapi hidup kita tidak terbentuk sama sekali untuk lebih baik, lebih sempurna,
lebih meaningful, lebih dipakai oleh Tuhan. Apakah sana yang salah, Bapak yang salah? Saya ulang lagi, tidak. Tapi mungkin kita yang tidak bijaksana untuk mengatur kehidupan kita. Katakan yes. Nah, kita akan belajar sama-sama saudara. Hidup bijaksana itu apakah hidup bijaksana itu ada di Alkitab? Buat-buatkah ini pendeta? Pendeti dong ya, cewek kok ya. Buat-buatkah ini pendeti gitu saudara? Enggak. Hidup firman Tuhan mengajari kita orang-orang percaya untuk hidup bijaksana itu tertulis beberapa ayat di dalam firman Tuhan dan jelas. Tapi saya hari ini mau menyampaikan 2 ayat aja. Nanti selanjutnya tanya sama Pak Beni. Kita belajar sama-sama di Matius 2 ayat 8. Yang sudah ketemu katakan, enggak COVID kan ya. Matius 2 ayat 8, baca sama-sama ya. 2, 3. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan apa saudara? Selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah apa saudara? Kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku. Supaya apa? Aku pun datang bisa menyembah dia. Kalau saya boleh ungkapkan bahasa sehari-hari, akrebos itu hidup bijaksana di sini seperti detektif. Ini ceritanya kan mau nyari bayi Yesus. Tapi dikatakan di sini apakah sembarang, pokoknya aku suruh kamu untuk nyari bayi Yesus, carilah kemana, Yesus, wah terserah kamulah. Udah campur-campur bahasa Jawa saudara. Tapi di sini dikatakan detail, pelan-pelan. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya pergi dan apa saudara, selidikilah dengan seksama. Selidikilah dengan cermat. Selidikilah dengan detail. Hal-hal mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukannya sampai nemu. Bisa paham saudara? Cari anak itu, pergi ke sana. Jangan cuma asal meskipun tahu daerahnya, tapi kalau asal cuma cari padahal tempat itu juga luas saudara, pasti tidak akan mendapatkannya. Tetapi di sini dikatakan dia cari dengan cermat. Cari dengan sungguh-sungguh, cari dengan akrebos, cari dengan bijaksana. Sampai dia menemukan inilah bayi Yesus. Dan setelah ditemukan dia mengabarkan itu. Masa berani? Belum ditemukan terus ngomong sudah ketemu. Enggak mungkin saudara. Bisa nangkep saudara? Setelah ketemu mengabarkan bayi Yesus. Sehingga banyak orang bisa menyembah bayi Yesus itu. Hidup kita bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan kalau Anda akrebos. Hidup Anda bisa dipakai oleh orang-orang bisa melihat hidup Anda. Wow, hidupnya memang memuliakan nama Tuhan. Hidupnya memang terus diangkat oleh Tuhan. Hidupnya memang terus dipromosikan oleh Tuhan. Kalau Anda akrebos. Katakan amin. Jadi hidup itu nggak boleh kayak zombie asal hidup. Tata. Katakan amin. Yang kedua, kita belajar lagi akrebos itu kayak apa. Di Lukas 1 ayat yang ketiga. Yang sudah ketemu katakan. Dah, Lukas 1 ayat yang ketiga. 2, 3. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan apa saudara? Seksama. Dengan sungguh-sungguh. Dari asal mulanya. Aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Di sini tuh akrebos seperti seorang jurnalis. Ngapain? Dia menyelidiki sebuah peristiwa dengan seksama. Dari mana saudara? Dari asal mula. Artinya dia nggak cari gampangnya. Oke, aku mau meneliti. Oke, jawabanmu apa? Tak rangkom wes. Nggak gitu.
Tapi tolong cerita bisa ngerti ya saudara, ini bahasa Korea saudara. Tolong ceritakan dari awal. Ini ceritanya gimana sih? Kok bisa minus kayak gini? Kok bisa kejadian kayak gini? Kok bisa kayak gini semrawutnya? Tolong ceritakan dari awal. Oke, setelah kamu cerita dari awal, aku paham. Dia mau repot. Setelah itu, dia nangkep dan mencatatnya. Setelah mencatatnya, dia baru mengambil sebuah keputusan apa yang harus dia kerjakan. Katakan amin. Kalau boleh saya bahasakan sederhana. Hidup akrebos itu adalah tidak asal hidup. Tetapi kita tahu kekuatan dan kelemahan kita itu apa. Saudara, coba ngomong ke kanan kiri, kamu superhero. Kamu hanya punya kekuatan tapi tak punya kelemahan. Siapapun kita pasti punya kekuatan. Tapi juga punya kelemahan. Dan itu ora popo. Ngomong rapopo. Katakan amin. Jadi kita akrebos itu Anda harus memahami diri Anda sendiri. Aku punya kekuatan apa dan aku punya kelemahan apa. Yang kuat aku harus tajamkan, makin jadi dan makin jadi. Tapi yang lemah jangan ku entertain. Harus ku kikis sampai kalau bisa minus. Tapi kalau belum minus pun ini untuk membuat aku bergantung kepada Kristus, yo ora popo. Katakan amin. Dilihat saudara, kemudian apa lagi? Apa yang membuat aku ini selama ini aku tuh berhasil. Tapi engkau juga harus melihat apa yang membuat aku selama ini gagal. Jadi kalau boleh sini tuh ada cormen gitu saudara. Anda ngaca. Kembali ya. Anda ngaca. Yang membuat aku sering berhasil itu apa? Tapi yang membuat aku sering gagal itu apa? Yang berhasil aku akan tingkatkan. Tapi yang sering membuat aku gagal, aku harus makin lama makin kikis ini. Supaya hal ini gak terjadi lagi. Tolong gak terjadi lagi. Contoh saudara. Yang membuat aku berhasil itu kalau aku janjian sama orang on time. Yang membuat aku berhasil itu kalau aku ngomong dengan mereka lembut. Tingkatkan itu. Tapi kalau di antara Anda tahu, aku ini kenapa kok aku ketika kontrak kerja sama orang baru jalan sebulan, kemudian baru jalan kontraknya sebulan saudara, baru jalan 3 minggu dia sudah pengen pisah dari kita gitu saudara. Nah mungkin saya kasih contoh sederhana. Mungkin ketika kita janjian dengan dia nggak selalu on time. Padahal di hatinya dia ngomong apa itu namanya bisnis itu adalah ketepatan waktu. Aku bisa melakukan hal yang lain kalau waktuku masih ada. Bisa nangkep ya saudara ya? Atau kalau enggak, Anda perlu lihat apa yang menjadi kelemahan, apa yang membuat engkau gagal. Mungkin kalau di tengah-tengah rumah tangga, coba lihat. Kenapa ya kok baru seminggu suami istri baikan, habis itu bentrok lagi. Harmonis, saling rangkul, saling peluk, saling cium, baru 3 hari sudah bentrok lagi. Jangan diterus-terusin capek. Amin. Lihat, kalau gitu masalah apa sih? Oh masalahnya itu kebanyakan gula kalau aku buat kopi. Karena dia habis ke dia gitu saudara. Dia. Alah pura-pura gak ngerti. Periksa darah. Dan gulanya tinggi. Tapi kalau aku membuat kopi kebanyakan gula. Di titik itulah, ini sederhana banget saudara. Di titik itulah bentrok. Kalau begitu lihat
Jangan ulangi itu gitu loh. Halo, katakan amin. Kalau ngomong suami kita nggak suka, kalau diajak ngomong kita melengos, kita mainan handphone, ya ojo lakukan itu. Jangan malah jarak, biarin, tambah marah, berapi-api, yo, fire, gitu. Katakan amin. Maka dalam segala aspek kehidupanmu makin lama akan makin indah, saudara. Apalagi akrebos itu, saudara. Akrebos itu Anda bisa lihat, pikirkan apa yang harus kau lakukan. Dari semua kelebihan kekurangan, dari semua keberhasilan dan kegagalan, aku nemuin. Oke. Dan Anda menemukan vision ke depan itu apa? Setelah itu Anda harus mikirkan apa dulu yang kukerjakan ini. Supaya apa? Apa yang kau harapkan dan mimpikan itu tidak di awan-awan. Bu, banyak kan yang di awan-awan. Banyak kita gentayangan kan saudara. Sebenarnya kita semua horor gitu saudara. Halo, katakan amin. Biar teraplikasi dalam kehidupan kita, makanya harus ada langkah real. Oke, aku tahu visinya, aku tahu kelemahanku, aku tahu kelebihanku, aku tahu mana yang membuat aku berhasil, aku tahu apa yang membuat gagal, tak catat. Setelah catat, jangan berhenti di catatan. Anda paham? Jangan berhenti di catatan. Kalau Anda berhenti di catatan, toh diketawain kucing, saudara. Halo, katakan amin. Tapi Anda tadi itu loh, Anda harus menuliskan, Anda harus memikirkan langkahku apa ya. Aku harus lakukan apa dulu. Anda paham? Keluargaku bentrok, supaya baik aku harus lakukan apa dulu. Nantilah saya detailkan saudara. Setelah itu mulai tahap demi tahap Anda atur. Oke, aku tahu langkah awalku apa. Oke, kalau gitu setelah itu aku harus kerjakan apa. Setelah itu aku harus bangun apa. Setelah itu aku harus kuatkan apa. Setelah itu endingnya ini C. Lakukanlah dengan tekun dan setia sampai hal itu Anda bisa raih. Seperti tadi mencari bayi Yesus. Sampai bayi Yesus ditemukan. Dan banyak orang bisa memuliakan nama Bapa. Sampai engkau harus melakukan dengan tekun dan setia sampai apa yang Tuhan mimpikan, apa yang menjadi harapan Tuhan dalam kehidupan Anda jadi. Sebelum jadi jangan berhenti. Terus do konsisten, kerjakan. Disitulah Tuhan akan memakai hidup Anda real. Apapun talenta Anda, apapun yang Tuhan titipkan dalam hidup Anda, pasti tidak ada orang yang tidak bisa dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau Anda akrebos, katakan yes. Kenapa kok harus akrebos saudara? Tadi firman Tuhan katakan, karena hari-hari ini jahat. Ngomong ke kanan kiri, kamu gak jahat, tapi hari-hari ini yang jahat gitu saudara. Ayo coba ngomong, saya tunggu sebelum selesai saya gak akan tutup ibadah ini. Kamu gak jahat, hari ini loh yang jahat, bukan hari Minggu ya saudara, hari-hari ini loh yang jahat gitu. Halo, katakan amin. Nah, kenapa kok kita harus hidup bijaksana? Karena hari-hari ini jahat. Iblis itu jahat tak bilangi. Kenapa? Karena dia bapa segala pendusta. Dia suka mengelabui Anda. Dia suka membohongi Anda. Dia suka membuat hidup Anda tuh terlena. Asal hidup, ya udah jalani. Nanti kalau ada ibadah altar call gitu saudara, nangis-nangis. Aku mau bertobat. Sehari kemudian berubah lagi menjadi singa. Amin. Hari-hari ini jahat. Tahu-tahu Anda kan kayak gini loh. Ini saya temui banyak sekali. Tapi saya berharap ini tidak terulang di GMS. Biarkan di luar angkasa wes. Yang
Ketika dia beranjak, beruban dan mulai berumur dan mulai tua saudara. Dia kaget. Kok aku gak lakukan apa-apa ya? Kok aku gak menghasilkan apapun selama aku hidup? Boleh gak panggil Doraemon untuk ngulang waktu. Ketawa sedikit lah saudara, jangan tegang lah. Saya sudah berusaha guyonan gini kok tegang terus. Saya turun, Anda yang naik loh. Amin. Di umur tertentu, ini kenyataan saya. Banyak yang sharing ngomong, aku udah gak berdaya, aku udah gak sekuat dulu, aku udah gak bisa ini, gak bisa itu. Kenapa? Karena ketika dia masih kuat. Dan kalaupun hari ini Anda sudah tidak seperti orang muda kekuatan Anda. Saya melihat banyak uban-uban putih di sini. Gak apa-apa. Saya juga dibuka ini putih semua sebenarnya. Cuma main cat rambut aja. Jangan sampai ketika kita berumur dan kita berkata aku nyesel kenapa. Tidak ada buah sedikit pun dalam kehidupanku. Tidak ada sesuatu pun yang aku bisa persembahkan untuk keluargaku. Tidak ada sesuatu pun yang aku bangunkan fondasi untuk keluargaku. Bisa hidup lebih enak. Lebih tenteram. Padahal aku tahu aku punya banyak akal, banyak potensi. Tapi aku gak mengelolanya dengan baik. Katakan amin. Kenapa saudara saya perlu tekankan ini? Karena sebenarnya untuk hidup tidak bijaksana itu ada dua ekstrim. Kita belajar sama-sama ya. Ekstrim pertama tuh kayak gini. Jadi orang yang tidak bijaksana hidupnya ada dua ekstrim. Ekstrim pertama tuh gini. Alasan mereka gini. Memakai alasan dipimpin oleh Roh Kudus. Maka aku akan mulai bergerak dan hidupku akan diubahkan. Salah apa enggak? Enggak salah. Tapi jangan cuma berpikir dipimpin Roh Kudus tanpa akrebos. Karena banyak cerita gini. Wah, hidup keluargaku ini loh bentrok terus. Terus waktu aku berdoa syafaat. Puasa 40 hari 40 malam. Di malam itu Roh Kudus berbicara dalam hatiku. Wah. Kalau aku cuma suruh buatin kopi ke suamiku. Kemudian aku suruh mijit sedikit kakinya. Dan kemudian kita bahasnya ke pembahasan yang ini. Tidak usah pembahasan yang membuat angkatan bersenjata. Yang tempur-tempur itu. Oke, setelah itu tahu gak C? Aku lakukan itu loh. Aku dengar jelas itu. Roh Kudus ngomong di hatiku. Roh Kudus jelas ngomong. Bahkan mungkin ada beberapa yang audible. Dan aku lakukan itu. Apakah salah? Bu, tidak salah C. Dan dia melakukan itu dan betulan loh. Dia buat kopi. Gulanya gak banyak-banyak lagi saudara, nanti diabetes gitu. Terus habis itu dia bawa buku, dia pijetin suaminya. Dan kemudian ngomong di hal yang Roh Kudus arahkan. Singkat cerita, jadi baik keluarganya. Tapi dia tidak menambahkan akrebos tadi. Hidup bijaksana yang sengaja dibangunnya. Yang terjadi apa? Seminggu 2 minggu baik. Tapi karena dia, tadi sorry ya saudara. Berlaku seperti orang bodoh. Sorry ya, Firman yang ngomong ya saudara, sorry. Saya dipulangkan besok ya gak apa-apa wis. Tapi karena dia tidak pakai akrebos tadi. Maka keharmonisan suami istri ini hanya bertahan seminggu sampai 2 minggu. Amin. Apapun lagi, hutang, ngomong hutang. Oh ini hutang usaha loh, aku betul-betul dulu terjerat. Tapi ketika aku masuk di GMS, gereja ini memerdekakan aku. Karena waktu itu aku dengar hamba Tuhan nyampaikan tentang keuangan. Kemudian aku komitmen dan Roh Kudus bilang sama aku, ayo
tutup hutangmu, tapi aku nggak punya uang, tapi aku berdoa makin kencang gitu saudara. Sekencang angin badai gitu. Kemudian tahu-tahu ada orang yang ngasih mujizat ini mujizat, benar-benar mujizat. Dikasih uang untuk nutup hutang itu. Dan setelah itu betulan lega hutangku hilang. Tapi kalau cara hidupnya tidak akrebos, dia masih foya-foya, dia masih hidup mewah, dia tidak mengatur keuangannya, maka yang terjadi hanya bertahan paling 1 bulan. Setelah itu akan ada tagihan demi tagihan demi tagihan, terjerat demi terjerat dan demi terjerat. Katakan amin. Makanya supaya kita dikatakan bijaksana tadi, atur kehidupan kita saudara. Ekstrim yang kedua gini, wow aku ini harus akrebos, mikir, cermat, cerdik. Karena ketika aku dilahirkan, sudah ini benar-benar anak pinter katanya gitu. Apa namanya, nangis saja, lahir nangis saja, gitu, bukan saudara. Tapi pinter gitu saudara. Makanya hidupku mau tak set akrebos. Pokoknya dia apa-apain dipikir, detail, cermat, ditata. Yang jadi kelemahan mana, yang jadi kelebihan mana, ditata. Tapi ekstrim yang kedua ini tidak melibatkan Roh Kudus. Akhirnya yang saya pelajari bro, orang yang seperti ini kebanyakan tabrak sana tabrak sini. Kebanyakan ya salah sana salah sini. Karena dia tidak mengutamakan Roh Kudus untuk berjalan di depannya. Yang benar gimana? Yang benar adalah engkau harus hidup melibatkan Roh Kudus plus akreboslah, maka hidup Anda akan menjadi hidup yang efektif dan efisien. Efektif dan efisien tuh gini loh, gak buang-buang waktu, gak buang-buang uang, gak buang-buang tenaga, gak buang-buang perasaan di entertain. Karena kita tahu dengan melibatkan Tuhan dan akrebos, hidupku tak akan banyak kehilangan waktu, tak akan banyak buang-buang uang, tak akan banyak buang-buang pikiran, tak akan banyak buang-buang perasaan. Karena aku mau hidup bijaksana di dalam Kristus. Katakan amin. Nah saudara belajar sesuatu, coba ngomong ke kanan kiri, hidup akrebos ya. Tapi juga libatkan Holy Spirit. Ayo ngomong, Holy Spiritnya kok lupa. Ayo ngomong-ngomong, libatkan Holy Spirit. Halo, katakan amin. Nah saudara, ada sebuah quote gini saudara. Fail to plan, plan to fail. Apa sih artinya itu? Saya juga baca ya saudara ya. Gagal merencanakan, maka merencanakan Anda sedang merencanakan kegagalan. Anda gagal, Anda meskipun Anda melibatkan Tuhan, tapi kalau Anda gak akrebos, Anda gak nata hidup, Anda gak bijaksana, Anda gak berhasil untuk merancangkan sesuatu, Anda sedang, ini gak usah babi bu saudara, Anda sedang merancangkan kegagalan dalam hidup Anda. Coba ngomong kanan kiri gini, wow, oh ya, gitu. Coba ngomong, wow, oh iya ya. Anda belajar sesuatu? Halo, Anda belajar sesuatu? Katakan yes. Nah apa yang harus kita rencanakan saudara? Apa yang harus Anda akrebos bersama dengan Roh Kudus? C, keluargamu. Lihat, kalau sekarang sudah oke kok. Kalau engkau pengen dibawa Tuhan lebih lagi, cermati. Hal apa yang perlu aku kikis di keluargaku? Hal apa yang perlu aku bangun? Bahkan sampai di anak-anak Anda, mereka butuh papa dan mama yang akrebos menata anak-anaknya.
Kalau enggak, anak itu cepat gede loh saudara. Kalau orang tua gagal akrebos dan melibatkan Roh Kudus, maka harusnya anak itu yang menjadi penerus kita. Menduplikat hidup kita. Mereka enggak akan jadi. Akreboslah terhadap kebahagiaan dan keharmonisan keluargamu. Saya ya, kalau mau jujur ya saudara, makin lama jalan dengan suami saya, banyak orang yang datang ngomong gini, karena sudah lama pernikahan kita, jadi makin hambar. Karena madunya sudah jadi tawar. Saya jalan makin lama dengan suami saya. Hari ini kami ngerasain makin harmonis, makin romantis, makin gak malu-malu. Karena apa? Sengaja kita bangun bersama Holy Spirit dan sengaja kita bangun untuk membangun kehidupan keluarga yang makin bahagia. Akreboslah terhadap pekerjaanmu. Cermati, mana yang buat gagal? Mana yang buat lama, mana yang buat tertunda, mana yang membuat mandek, kapasitasnya gak bisa besar. Cermati, pelajari, gumulkan, catat, doakan, tata, dan percaya Tuhan akan memberikan vision yang besar juga di dalam pekerjaan Anda. Sebab itulah harapan dan mimpi Tuhan untuk setiap anak-anaknya. Apapun yang Tuhan percayakan di tangan anak-anaknya, dia gak pengen itu jadi kecil. Tapi dia pengen itu berkembang, bertumbuh, jadi besar, jadi berhasil. Untuk apa? Untuk kembali kepada dia dan memuliakan nama dia. Katakan yes. Tepuk tangan, jangan nepuin burung. Amin. Jadi gak ada orang yang punya kapasitas kecil. Halo, katakan amin. Terus saudara, pelayananmu tata. Jangan cuma mau jadi singer sekali dan untuk selama-lamanya. Nadanya, kuncinya kunci Inggris terus saudara. Kembangkan. Anda jadi CGL, Anda jadi coach. Kembangkan. Dari kapasitas 10, berdoa kapasitas 50, berdoa kapasitas 100, terus berdoa. Kembangkan. Sengaja mengembangkan. Cowel kanan kiri yang keras, sengaja mengembangkan. Ayo cowel saudara, ini di sini malu-malu ya. Nanti di luar langsung, kamu ya. Katakan amin. Saudara belajar sesuatu? Ayat terakhir dari saya. Amsal 19 ayat 2. Kita baca bareng-bareng ya. Yuk, 2, 3. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kalau saya boleh terjemahkan dalam bahasa sehari-hari gini. Tanpa perencanaan, tanpa akrebos dan melibatkan Tuhan, kerajinan pun tidak baik. Apalagi orang yang tergesa-gesa ngelangkah. Contohnya, ini ada proyek baru. Oke, ciao, ya, gerak, maju. Semangatnya boleh. Tapi jadilah orang yang dewasa lah saudara. Setelah terima, semangat di dalam. Tapi cerdik, pikirkan apa yang kugarap sampai kudu jadi. Udah gemes ini saudara. Bisa nangkep? Anda dikasihin pelayanan yang baru, Pastor Fuji ngomong ke Anda, semangat, bagus, jaga itu saudara, jaga. Tapi jangan asal jalan, itu kan kayak anak-anak saudara. Kayak tak kasih kepercayaan, oke yes tak pegang. Langsung dibagi-bagi nih, pokoknya berkatnya dibagi-bagi. Pokoknya pelayanan dibagi-bagi, tanpa memikirkan sesuatu. Makanya orang kayak gini tidak akan bertahan lama.
orang yang kayak gini jenjangnya kapasitas yang dipercayakan tuh pendek. Enggak besar tapi sedang-sedang saja. Coba ngomong kanan kiri, kamu mau sedang-sedang aja. Firman Tuhan ngomong dimuntahno loh. Katakan amin. Nah saudara, apa yang kalau engkau tidak merancangkan sesuatu. Dan langkahmu adalah langkah yang tergesa-gesa. Maka segala bahkan kita mau rajin kayak apapun, bangun jam 3, tidur jam 12 malam. Sorry ya, bagi saya karena firman Tuhan ini percuma. Wih, ekstrim sekali. Firman yang ngomong, besok saya pulang saudara. Jadi firman Tuhan ini menekankan, dengan engkau mempercayai Tuhan, engkau harus tata hidupmu betul-betul. Supaya apapun yang Tuhan rancangkan yang gede itu, betul-betul bisa Anda raih. Dan terjadi dalam hidup Anda. Sehingga hidup Anda akan meaningful. Berarti tambah bersuka cita, enggak up and down. Karena saudara, memiliki persiapan dan perencanaan yang baik. Sebenarnya Anda telah menyelesaikan separuh dari tujuan yang ingin Anda capai. Dan selesaikan. Tanpa Anda merencanakan, Anda kehilangan hal ini. Katakan amin. Saudara belajar sesuatu? Ayo, mumpung kita berada di akhir tahun saudara. Kalau masih banyak yang gagal di tahun ini, gak apa-apa. Tapi jangan terulang terus. Cermati kalau itu karena hal yang perlu aku ubah dalam hidupku. Aku akan mengubah. Sebab rancangan Bapa itu besar dan indah untuk setiap anak-anaknya. Katakan amin.